Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jakatorik 165 sedang menuju pulang habis tarbiyah. Melaksanakan tarbiyah. Tadi sudah melaksanakan tarbiyah, sekarang pulang di Kahuripan. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan itu suatu kepatuhan sama guru, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan ulul amri minkum. Ulul amri di sini adalah bahwa dalam ajaran Toreko itu patuhnya kita kepada guru, hakikatnya patuhnya kita kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perjalanan ini, perjalanan Toreko, perjalanan ruhani. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Ya, Toreko itu perjalanan ruhani, bukan perjalanan jasad. Nah, perjalanan ruhani ini butuh seorang guru mursyid. Guru mursyid atau syekh mursyid. Syekh mursyid itu siapa sih? Asyekh seorang guru al-arif yang sudah kasafah, al-wasil yang sudah usul ke Allah, wasilah murid, dan dia wasilah murid. Dia merupakan wasilah murid illallah, untuk mengenal Allah. Bahkan dia merupakan babu, pintu yadahulu minhu illallah, pintunya buat seorang murid untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid. Jadi kalau ada orang ma'rifat, bicara ma'rifat tanpa guru mursyid adalah bohong, suatu hal kebohongan. Jadi yang namanya bertoreko itu harus punya guru mursyid yang bersilsilah sampai kepada Rasulullah, bukan mursyid abal-abal. Nah, toreko yang dijalani Jakatorik 165 itu toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini merupakan toreko yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau adalah putra Indonesia, orang Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib Sambas inilah yang mengembangkan toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di toreko pada wa Naqsabandiyah ini Syekh Ahmad Sambas. Kemudian Syekh Ahmad Sambas ini diteruskan oleh muridnya, itu bernama Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Nah, Syekh Abdul Karim Tanara Banten merupakan orang Serang. Beliau mengembangkan torekonya di daerah Banten, Serang. Kemudian beliau punya murid dari Bogor, Benteng, Syekh Solihun Benteng. Nah, Syekh Solihun Benteng ini, Syekh Solihun Benteng, beliau seorang jawara yang matang ilmu hikmahnya. Seorang jawara matang ilmu hikmahnya. Beliau matang ilmu hikmahnya. Kemudian setelah matang ilmu hikmahnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan beliau. Syekh Solihun Benteng ketika itu. Akhirnya beliau sesumbar pengen mencari guru.
pengen mencari guru yang bisa menundukkan dia. Makanya Syekh Solihuddin Benteng itu dengar ada Kiai Karim di daerah Serang. Kemudian Syekh Solihuddin Benteng ini pergilah ke Serang untuk menemui Kiai Karim atau Syekh Abdul Karim. Sesampainya di sana oleh Syekh Abdul Karim ditanya, apa tujuan Anda ngetes ilmu? Nah, ketika itu diteslah kuping Syekh Solihuddin Benteng itu putus dengan daun aren. Putus dengan daun aren, itu luar biasa. Nah, disitulah Syekh Solihuddin kaget ya. Putus dengan daun aren. Akhirnya disitulah Syekh Solihuddin kemudian dia istiqomah dan dia jadi mursyid. Beliau jadi mursyid. Punyalah disebut situlah jalur Toreko Suluk ya. Sama ke Sambas Abdul Karim kepada Syekh Solihuddin Benteng. Kemudian beliau jadi mursyid. Jadi jalur Toreko Suluk itu Syekh Ahmad bin Sambas Abdul Karim ke Syekh Solihuddin Benteng. Nah, Syekh Solihuddin Benteng pun punya murid Abah Khair. Nah, Abah Khair, Mama Khair ini dia seorang kiai, seorang ulama besar. Seorang ulama besar beliau. Beliau seorang ulama besar. Kemudian ditantanglah oleh Syekh Solihuddin Benteng. Ketika ngajar murid-muridnya, Syekh Solihuddin ini mengatakan di Kobong itu, bilangin sama Mama Khair, bejakeun ka Mama Khair. Ante masuk ilmu toreko, ya moal bisa nambu baunya surga. Akhirnya disampaikan berita itu kepada Syekh Abah Khair. Ketika disampaikan, Mama Khair langsung panas, akhirnya pengen tahu, akhirnya ngintip-ngintip lah di pengajian Abah Khair. Setelah tahu, akhirnya Syekh Solihuddin Benteng menerima Abah Khair jadi muridnya dan istiqomah akhir dan menggantikan dari Abah Solihuddin ke mursyid ke Abah Khair. Nah, Abah Khair pun punya murid yang memang beliau jadi. Siapa itu? Syekh Abdurrahman, guru kita, mursyid yang 38. Nah, ajaran Abah ini ada Khirqah Sufiyah. Nah, Khirqah Sufiyah inilah yang mahal, saudara. Khirqah Sufiyah yang mahal. Makanya ajaran Khirqah Sufiyah hanya ada di Syekh Abdurrahman. Kita diajarin oleh Abah zikir jahar, zikir khotaman. Jadi jalur toreko kita ini Jakarta Torik 165 dan semua murid-murid Abah adalah torekot suluk. Torekonya torekot suluk. Torekot suluk ya, bukan torekot tabaruk. Oleh karena itu, murid-murid Syekh Abdurrahman, ayo kita giat kembali bahwa karomah Syekh Abdurrahman itu masih ada. Bahwa karomah Syekh Abdurrahman masih ada. Dan di Abah tidak ada talqin ulang. Di Abah itu tidak ada talqin ulang, saudara. Di Abah tidak ada talqin ulang. Mursyid kita hanya Syekh Abdurrahman. Jadi kalau ada ikhwan menemukan ajaran talqin ulang, maka bukan ajaran Syekh Abdurrahman, dia sudah membela. Silsilah kita, ya tadi,
Syekh Abdurrahman punya guru Abah Khair. Abah Khair ke Syekh Solihun Benteng. Syekh Solihun Benteng kepada Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Tanaro Banten. Ini Syekh Ahmad Latif Sambas, Syekh Samsudin. Ke Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fateh, Syekh Usman. Syekh Usman. Kemudian Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar.